Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan atau membuat soal di Google Formulir, atau bisa juga membuat soal di Google Classroom ya. Kalau mau satu paket tidak terpisah, maka kita buatnya di Google Classroom. Tapi kalau hanya mau buat soal aja atau formulir aja, maka kita bisa ke satuannya yaitu Google Form. Nah, untuk langsung saja kita untuk mencobanya, kita bisa buka ke Google Formulir ya. Ini sebenarnya Google Form juga bisa diakses melalui Google Drive. Nah, nanti pas sudah masuk situ kita arahkan ke menu Google Formulir. Nah, di sini kita sudah tampil contoh dari ini ya, Google Formulir. Nah, di sini kalau kita ingin membuat sebuah pertanyaan atau membuat soal, biasanya kan kita dahulukan dengan nama dulu ya, nama, terus kelasnya dan sebagainya. Setelah itu baru bisa diisikan soal-soalnya berikut pilihan-pilihan dari jawaban yang ada gitu ya. Oke, kita mulai saja. Misalnya di sini kita memasukkan nama dulu ya, nama. Terus di sini ada pilihannya ya, ada pilih kotak centang, pilihan ganda ya, dan seterusnya ya. Nah, kita tinggal sesuaikan aja. Ini berupa pertanyaan yang hanya opsi-opsi pilihan ganda atau drop down atau apa dan sebagainya, kita tentukan. Setelah itu nama, di sini kita teks jawaban singkat ya. Kita pilih jawaban singkat aja untuk nama gitu ya. Setelah itu di sini kita wajib diisi, berarti nama ini harus diisi. Kalau tidak diisi maka dia biasanya pas dikirim itu tidak akan bisa gitu ya. Oke, kita klik wajib diisi. Setelah itu kita tambahkan lagi di sini ya. Tambahkan pertanyaan, misalnya kelas ya. Kelas ya. Nah, pilihan opsi jawaban dari kelas ini kita bisa berupa opsi ya. Misalnya kita di situ ada opsi kelasnya kelas 10, kelas 11 atau kelas 12 gitu ya. Kita bisa bikin ya. Atau kita bisa berupa checklistan, misalnya kelas 10 di checklist gitu ya. Jadi terserah. Atau bisa juga berupa drop down ya, jadi biar tidak memakan banyak space dari baris gitu ya. Jadi kita pilih bisa drop down. Nah, opsinya misalnya kelas 10, yang kedua ini kelas 11, yang ketiga kelas 12. Setelah itu kita ini pilih juga wajib diisi gitu ya, wajib diisi biar nanti nama si A, oh kelasnya kelas ini gitu. Karena nama si A mungkin banyak, ada yang di kelas 11, ada di kelas 12 gitu ya. Jadi kalau nggak diisi kan kita bingung ini A kelas berapa gitu ya. Tapi dengan wajib diisi, kita bisa identifikasikan si A itu kelas misalnya 11 dan sebagainya. Nah, setelah itu, setelah sudah nama dan kelas, misalnya kita mau langsung soalnya, ini kita bisa tambahkan bagian gitu untuk memisahkan bagian pertama identifikasi atau tentang profil atau biodata dari peserta yang ikut ujian atau ikut ini ya, menjawab soal, siapa nama dan kelasnya. Setelah itu bagian kedua ini kita akan memasukkan konten tentang soal dan pilihan-pilihan jawabannya. Nah, setelah ini kita deskripsinya misalnya apa nih,
Nah, di sini misalnya tentang UTS. Oke. Setelah itu deskripsinya misalnya selamat mengerjakan soal UTS. Setelah itu kita bisa tambahkan pertanyaan ya, tambahkan pertanyaan untuk membuat sebuah soal-soal gitu ya, soal-soal. Di sini kita bisa contoh ambil soalnya, contoh soal kita copy aja dari sini ya, dokumen. Ada contoh soal kah? Oke, ini kita ambil soal yang awalnya saya, kita buat coba pilihan ganda gitu ya, pilihan ganda. Oke, misalnya kita contoh di sini, tuliskan path untuk konfigurasi Samba di Linux Ubuntu. Kita copy, kita paste di sini, terus nomornya kita hilangkan biar nanti ini akan diacak soalnya antara satu peserta dengan peserta yang lainnya. Nah, ini kita bikin teks jawaban panjang bisa kalau esai ya, atau kalau mau pilihan ganda kita juga bisa gitu ya, pilihan ganda misalnya opsi 1 misalnya kita isi partnya etc Samba. Yang kedua opsi 2 etc Samba smb.conf. Yang ketiga misalnya etc smb.conf. Misalnya kita pilih 3 opsi aja, ABC aja. Nah, ini wajib diisi ya. Nah, setelah itu di sini kita bisa setting ya, setting ya. Ini batasi ke 1 tanggapan, berarti dia di sini akan hanya 1 kali saja menjawab gitu ya. Kalau ada kesalahan maka dia tidak bisa untuk mengulang gitu ya. Nah, ini bisa responden dapat edit setelah mengirim. Jadi kalau misalnya ada pas terlanjur kirim toto dia tidak yakin gitu ya mengirim, takutnya ada informasi biodata salah atau jawaban salah, kita bisa mengedit setelah mengirim. Nah, ini kita cek deh saja biar kita kasih kesempatan untuk mengedit gitu ya. Setelah itu nah, ini bisa acak urutan pertanyaan gitu ya. Nah, ini tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain, link tidak perlu gitu ya. Nah, ini tanggapannya apa nih? Tanggapannya defaultnya tanggapan Anda telah direkam. Ini kalau mau default, kalau mau diganti juga bisa. Berikutnya jadikan ini sebagai kuis misalnya gitu ya. Nah, terus rilis nilai segera setelah setiap pengiriman ya, setelah setiap pengiriman soal jawabannya, maka dia akan langsung rilis nilai gitu ya. Nah, nilai poin ini akan responden dapat melihat pernyataan tak terjawab, jawaban yang benar. Nah, ini jawaban yang benar misalnya kita sembunyikan bisa gitu ya. Setelah itu pertanyaan tak terjawab ini juga kita informasikan aja menilai poin, kita simpan. Nah, terus kita bisa tentukan sini kunci jawaban dari yang ini yang benar yang mana gitu ya.
klik kunci jawaban. Bobotnya berapa nih? Misalnya kita mau bikin 2 soal aja gitu ya. 2 soal berarti satu soalnya itu dari 100%, dari 100 maka satu soal itu jawabannya yang kalau benar itu sampai 50 poin ya. 10 kita tambahkan, masukkan jawaban yang benar adalah ini. Oke, selesai. Oke, berikutnya kita tambahkan lagi nih soal yang keduanya ya, dan ganda lagi. Misalnya pertanyaannya apa lagi ya, kita coba lihat di sini kira-kira dari saya ini bisa dibuat PG gak gitu ya. Nah, kita inilah contoh ini ya, kita copy. Oke, kita copy paste di sini, kita hapus soalnya biar nanti ini jadi acak ya. Setelah itu di sini tulis PG-nya ya, pilih pilihan ganda. Opsi satunya misalnya kita tulis IP root IP address. Yang kedua IP root, misalnya destination netmask gateway. Yang ketiga misalnya root IP gateway. Oke, kita pilih ini. Setelah itu kita masukkan kunci jawaban. Ini wajib juga diisi ya, jadi yang atas juga kan tadi udah ya, wajib diisi. Terus kunci jawaban kita pilih yang benarnya mana gitu ya. Terus bobotnya 5 tambahin 50 poin biar 5 kalau total semuanya jadi 100. Setelah itu selesai. Nah, ini terus kita lihat, oh ini udah wajib diisi ya. Oke. Nah, setelah itu kita simpan ya, simpan. Nah, terus ini bisa kita kirim ya, kirim linknya gitu ya, ke misalnya ke email Faizan. Oke, formulir tanpa judulnya seharusnya kita buat ini judulnya apa ya, misalnya tadi UTS ya, soal UTS. Pesannya misalnya saya mengundang Anda untuk mengisi soal tersebut. Oke, berikutnya kita, atau bisa juga linknya ya, link kirim melalui link email dan sebagainya. Nah, ini untuk sementara email kita kirim ya. Sekarang kita lihat di email apakah masuk link tersebut ya. Ke faizan.smile. Nah, ini ya. Jadi di sini ada undangan untuk mengisi formulir atau, nah ini seharusnya tadi kita berikan ya. Nah, di sini ada keterangan deskripsi, saya mengundang Anda untuk mengisi soal tersebut. Isi formulir, maka akan tampil seperti ini ya. Nama Anda misalnya Faizan, pilih kelasnya 10 berikutnya. Maka di sini akan ada soal-soal yang perlu dijawab ya. Setelah
Setelah itu jawabannya kita misalnya yang satu salah ya, yang satu benar misalnya, kita kirim, maka hasilnya lihat skor ini atau edit tanggapan kalau misalnya kita nggak yakin dengan jawaban ya. Nah ini lihat skor, maka hasilnya, nah ini ya, poin total 50 dari 100, berarti ada salah satu ya. Nah ini salah, yang ini benar. Oke, kurang lebih itu adalah apa namanya, nah tutorial membuat soal di Google Formulir ya. Oke, terima kasih, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.